Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Julius Andre Dwi Hermawan dengan NIM 310125012848. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek untuk UAS Big Data mengenai classification dengan studi kasus klasifikasi tingkat kepuasan pelanggan. Ini ada Krips DM dengan studi kasus tingkat kepuasan pelanggan. Persaingan bisnis yang ketat mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar mampu mempertahankan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi loyalitas pelanggan serta keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Apabila perusahaan tidak dapat mengidentifikasi pelanggan yang merasa puas maupun tidak puas, maka perusahaan berpotensi kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan kualitas pelayanan. Masuk ke tahap yang Krips DM yang pertama yaitu business understanding. Tujuan perusahaan adalah membangun model klasifikasi untuk mengetahui pola hubungan antar atribut yang memengaruhi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan data pelanggan yang telah dimiliki dan memprediksi pelanggan dengan tingkat kepuasan yaitu puas atau tidak puas atas pelayanan dari perusahaan. Hasil dari klasifikasi ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk dan pelayanan serta mempertahankan loyalitas pelanggan. Tahap yang kedua yaitu data understanding, sumber data. Dataset yang akan digunakan adalah dataset dummy yang dibuat menyerupai struktur data asli atau tiruan, tidak berasal dari kejadian nyata. Dataset yang digunakan yaitu data yang berisi karakteristik pelanggan dan penilaian terhadap layanan perusahaan. Atribut yang digunakan yaitu ada jenis kelamin, status pelanggan, promo, umur, respon customer service, kualitas produk, layanan, harga, dan kecepatan pengiriman. Untuk deskripsi labelnya, yang pertama itu ada kepuasan. Status kepuasan pelanggan terhadap layanan perusahaan. Untuk tipe datanya yaitu binominal, ada puas atau tidak puas. Terdapat 3 dataset yang akan digunakan untuk modeling, yaitu data training sebanyak 200 data yang akan digunakan untuk membangun model. Kedua, data testing sebanyak 30 data yang digunakan untuk menguji performa model. Yang ketiga yaitu data scoring. Sebanyak 10 data digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model. Tahap ketiga yaitu data preparation. Tidak ada data yang invalid atau missing value, sehingga dataset siap untuk digunakan. Tahap yang keempat pada Krips DM yaitu modeling. Di sini pada tahap modeling akan digunakan dataset training. Menggunakan algoritma decision tree, pada operator Red Excel dataset perlu dilakukan penyesuaian, yaitu mengubah beberapa tipe data dari polinominal menjadi binominal. Kita langsung praktek di Rapid Miner-nya. Ini kita cari operator Red Excel. Kita drop di sini. Kemudian kita masukkan untuk filenya. Dataset training. Next, kemudian next. Nah, di sini ada sedikit penyesuaian. Ganti dari polinominal menjadi binominal. Pertama di sini kita change role-nya menjadi ID. Oke. Kemudian binominal, binominal, binominal. Kemudian status kepuasan binominal dan role-nya menjadi label. Kemudian kita klik OK, kemudian finish. Kita beri nama kepuasan training. Selanjutnya kita cari operator set role. Ini kita drop di sini, kita hubungkan. Kemudian kita edit list, kita masukkan status kepuasan menjadi label. Kemudian kita kecil apply. Selanjutnya kita cari operator
decision tree. Ini kita drop di sini, kemudian kita hubungkan. Kemudian kita nonaktifkan untuk apply running-nya dan apply running-nya. Dan kita hubungkan dengan result. Kemudian kita coba running. Nah, di sini sudah terlihat untuk hasilnya. Status kepuasan sudah menjadi label. Dan di sini juga sudah ada untuk decision tree-nya. Hasil dari pemodelan menunjukkan bahwa atribut pelayanan adalah atribut yang paling berpengaruh atau berada di puncak pohon keputusan. Selanjutnya, atribut lainnya membentuk aturan klasifikasi untuk menentukan apakah seorang pelanggan akan puas atau tidak puas terhadap layanan dari perusahaan. Ini untuk deskripsinya. Di sini juga ada untuk hasil dari if then-nya. Kemudian kita simpan. Di nama project puas klasifikasi. Kita klik OK. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, di sini untuk grafik resultnya, untuk atribut pelayanan berada di atas atau di puncak pohon keputusan. Nah, di sini untuk modelingnya, tree if then-nya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap evaluation. Model yang telah dibangun diterapkan pada dataset testing. Sini pada tahap evaluation ini menggunakan dataset testing. Jadi kita langsung coba praktekkan. New process. Lalu kita pakai yang modeling tadi. Kita tambahkan saja untuk operator red texelnya. Kita beri nama kepuasan testing. Masukkan filenya, dataset testing. Next. Nah, di sini kita sesuaikan dulu untuk ID pelanggan menjadi ID. Ini datanya menjadi binominal. Kemudian status kepuasan menjadi binominal dan menjadi role-nya menjadi label. Klik OK, kemudian finish. Kemudian kita cari operator set row. Ini kita hubungkan, kita edit listnya. Status kepuasan menjadi label, apply. Maksudnya kita cari operator apply model. Ini kita drop di sini. Kita hubungkan decision tree-nya ke sini dan ke sini. Untuk menguji performa modelnya, kita gunakan operator performance yang binominal classification. Kita hubungkan apply model ke sini. Kemudian kita hubungkan performance dengan result. Kemudian kita coba running. Nah, di sini sudah terlihat untuk hasilnya, sudah ada prediksinya. Status kepuasannya puas, tetapi diprediksi itu tidak puas. Di sini diprediksi puas, tetapi prediksinya juga puas. Untuk status kepuasannya itu tidak puas, sesuai dengan prediksinya yaitu tidak puas.
Nah, di sini untuk performance faktornya, yaitu akurasinya berada di angka 86,67%. Dan karena akurasi sudah di atas 80%, maka model dianggap layak untuk digunakan untuk proses prediksi. Kita simpan. Jadi classification testing. Dan oke. Kita kembali ke PowerPoint. Dan di sini untuk evaluation resultnya dan evaluation result composition matrixnya. Itu akurasinya berada di angka 86,67%. Karena sudah di atas 80%, maka model dianggap layak untuk digunakan pada proses prediksi. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang keenam, yaitu deployment, menggunakan dataset scoring. Setelah model memperoleh hasil evaluasi yang baik, model diterapkan pada dataset scoring yang belum memiliki label status kepuasan. Ini kita praktekkan di RapidMiner-nya. Kita akan gunakan yang ini tadi. Untuk kita hapus operator performance. Petrolnya nih kita hapus juga karena pada dataset scoring tidak ada labelnya. Ini kita beri nama scoring. Dan kita cari filenya, dataset scoring kepuasan pelanggan. Next, kita ganti dulu filenya menjadi ID. Dan polinomial kita ubah menjadi binominal. Dan finish. Selanjutnya kita hubungkan apply model dengan result. Kemudian kita coba running. Nah, di sini sudah terlihat untuk hasilnya, prediksinya. Pelanggan dengan ID P231 diprediksi akan puas. Kemudian pelanggan dengan ID P233 prediksinya itu tidak puas. Selanjutnya pelanggan dengan ID P232 prediksinya itu akan puas. Kemudian kita simpan prosesnya menjadi scoring. Kita kembali ke PowerPoint. Dan di sini untuk deployment result-nya. Hasil prediksi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan yang diperkirakan puas maupun tidak puas, sehingga perusahaan dapat menyusun strategi peningkatan kualitas produk, pelayanan, respon customer service, maupun program promosi secara lebih tepat sasaran. Untuk saran deployment-nya, perusahaan dapat menambahkan lebih banyak data training agar model yang dihasilkan menghasilkan akurasi yang lebih akurat, lebih kuat. Kemudian yang kedua, dapat menambahkan atribut lain yang berpotensi dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan pada video kali ini mengenai project CRIPS DM untuk UAS Big Data Classification. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kesalahan dalam kata-kata pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.